terjadi. Amin. Nah, saudaraku, kita masuk seri yang ketiga tentang berkat global yang ketiga, yaitu berjalan di pundak raksasa global. Sepertinya hal yang sesuatu yang mustahil. Tapi kalau ini Tuhan mau berjalan di pundak raksasa global. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita ada dalam teritori global. Kita ada di dalam areal, ada di dalam wilayah. Iya, saya percaya kalau saat ini dilanjutkan pundak raksasa global, yaitu global giants. Apa maksudnya? Yang pertama, mari kita buka Amsal 15 ayat yang ke-22. Kita membuka dengan dasar firman Tuhan. Amsal 15 ayat yang ke-22. Amsal 15 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Apa yang dimaksudkan seorang yang dipakai Tuhan dengan hikmat luar biasa, seorang Salomo? Rancangan gagal. Ternyata rancangan kita, planning kita, manusia bisa punya planning, tapi Tuhan adalah master plan. Tuhan ada master plan dalam kehidupan kita. Tuhan ada sang perancang. Tuhan ada sang pembuat perencana. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Anda boleh punya planning akan pergi ke luar negeri. Anda boleh punya planning akan pergi atau pindah di kota satu tempat. Atau mungkin Anda punya planning akan berdagang setahun di kota. Tetapi jika kau tidak berkata, jika Tuhan menghendakinya, apa yang akan kami lakukan? Ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Makanya setiap rancangan kita, boleh Anda punya planning yang hebat. Seperti apapun. Makanya apa yang terjadi dengan kita pada tanggal 27. Pada waktu itu kita beribadah di kota Solo. Dan ternyata 27 malam itu jam 8 kurang. Pasar Klewer terbakar habis. Saudaraku, ternyata kota Solo mengalami. Di saat kami sedang ibadah. Pernah terjadi seperti tsunami pada waktu itu. Terjadi di Aceh. Pada waktu itu kita ibadah. Pada waktu pagi itu saya terkejut. Rasanya seperti ingin menangis terus. Dari jam 6 pagi ibadah. Dan pada waktu itulah terjadilah tsunami. Dan pada waktu hari Sabtu tanggal 27 terjadilah Pasar Klewer. Habis luluh lantak. Siapa yang mau, saudaraku? Sudah punya planning, uangnya dimasukkan di tempat kios-kiosnya. Ada 12 kios, ada 10 kios. Begitu banyak kios-kios yang terbakar. Lalu bagaimana yang katanya orang percaya? Lalu bagaimana dengan orang yang hidup takut akan Tuhan? Lalu bagaimana bedanya dengan orang dunia yang katanya dalam perlindungan Tuhan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah Anda boleh punya planning yang hebat. Hati manusia memikir-mikirkan rencananya. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Anda harus sadar, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Maka penting buat kita, pikiranku bukan pikiran Tuhan. Maka hari ini belajar, rancanganmu bisa gagal. Kenapa gagal? Kalau tidak ada pertimbangan. Anda itu harus banyak belajar pertimbangan. Seperti Daniel berkata, ditimbang-timbang ternyata ringan. Kadang-kala nanti kekristenan kita bisa ditimbang-timbang ternyata ringan. Kelihatannya ke gereja terus. Tapi cuma rutinitas, kelihatannya melayani, cuma aktivitas, aktivis imannya tipis. Saudara, cuma kelihatannya luarnya, jubahnya, ternyata dalamnya nggak seperti yang Tuhan mau. Kosong, cuma gabah-gabahnya, gandumnya nggak ada isinya, karena cuma kulit luarnya. Jangan sampai kekristenan kita hari-hari ini mempunyai nilai kekosongan dan kehampaan. Karena apa? Tidak ada pertimbangan. Kita tidak pernah mengajak pertimbangan. Para pemimpin yang tidak mengajak pertimbangan, lihat saja nanti di bawahnya. Anda sebagai pemimpin harus belajar. Mari kita ajak bersama, kita rangkul bersama untuk mempertimbangkan bagaimana majunya gereja Tuhan. Ini penting, saudaraku. Karena apa? Kalau engkau hanya one man show, single fighter, bahaya. Tuhan Yesus bukan single fighter. Tuhan Yesus tidak one man show. Tuhan Yesus ngajak 12 muridnya. Ayo berjalan bersama-sama. Jangan ngambil keputusan seorang diri. Kita perlu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Di dalam keluarga juga demikian. Suami dan istri diajak berdialog. Anak-anak diajak berdialog. Supaya terjadi pertimbangan. Tetapi penasehat ajaib
adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib itu ada dalam hidupmu. Kalau engkau tidak belajar firman, bagaimana bisa mempertimbangkan? Bagaimana bisa terjadi yang artinya filter kehidupan. Tanpa firman tidak ada filter. Ada firman, ada filter. Jadi bisa mengasah. Ini betul nggak dari Tuhan? Makanya rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Melangkah sesuatu perlu pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehatnya apa? Banyak. Jadi kalau punya murid 12, muridnya 12 dari pimpinan KKS, ketua kelompok sel, kemudian kita juga staf gembala, harus sama, bekerja sama dan sama-sama kerja. Kalau diam saja, bagaimana bisa mengutarakan isi hati dan tahu kegerakan gereja Tuhan? Kita saling. Kenapa? Ini penting buat kita. Supaya terlaksana. Karena banyak penasehatnya. Saudara, kamu tidak bisa jalan sendiri. Presiden tidak mungkin jalan sendiri. Kalau presiden jalan sendiri, bagaimana mengerjakan di bawahnya? Makanya gereja Tuhan apalagi. Anda tidak akan pernah bisa sendiri. Anda pasti butuh orang-orang lain. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Punya bagian masing-masing. Kalau di sini jadi di sini, kacau. Mukanya yang mana? Saudaraku, makanya penting hari ini kita ngerti. Oh berarti banyak orang gagal karena berusaha membangun kesuksesan dengan kekuatannya sendiri. Karena one man show. Karena merasa dia mampu, dia bisa. Wah sekolahku kan master. Saya kan sudah levelnya sudah beda sama jemaat-jemaat. Saudara tunggu dulu. Kalau kita hanya bergerak sendiri, kita tidak akan mampu. Sayangnya yang seperti ini sukar untuk berhasil. Butuh waktu yang lama, bahkan terlalu lama, bahkan dikatakan ketinggalan dibandingkan yang lainnya. Bahkan pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Karena apa? Kita butuh pertimbangan. Saudara, kita perlu berarti yang pertama belajar berjalan di atas pundak raksasa global. Amin. Kita harus berjalan di atas pundak raksasa global. Apa maksudnya? Kita perlu memahami bahwa supaya kita bisa mengalami global blessing, berkat yang luar biasa, kita perlu membangun kesuksesan kita dengan berjalan di atas pundak global giants. Di tahun 2015 ini, saudaraku, akan ada global giant yang akan dipakai oleh Tuhan, yaitu untuk melakukan percepatan di dalam kehidupan kita. Yang namanya percepatan rohani. Katakan bersama 2, 3. Percepatan. Katakan bersama 2, 3. Seorang yang dibawa dalam percepatan rohani berarti peningkatannya manusia rohnya atau manusia dagingnya. Manusia roh. Manusia roh internal. Karena harus terjadi vertikal. Baru eksternal. Apa saudaraku? Vertikal quality. Baru terjadi internal quality, baru terjadi external quality. Maka karakter yang di dalam, percepatan manusia roh, ini yang membuat terjadinya global blessing, global giants yang luar biasa. Maka saya percaya kalau saudara tidak mengalami bagaimana vertikal, bagaimana internal, bagaimana eksternal, Anda tidak akan pernah peka atau saya katakan sensitif terhadap apa? Hal-hal di sekeliling kita yang disediakan oleh Tuhan untuk membawa kita mengalami percepatan rohani. Kalau Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya emas banyak, Anda punya uang, itu semua bonus. Dengar dulu, itu titipan Tuhan. Gereja juga titipan Tuhan. Tapi kalau gereja tidak bisa dikelola dengan baik, saudara akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Termasuk para pemimpinnya. Sama. Makanya kembali lagi, rumah tanggamu. Kenapa rumah tanggamu tidak bertanggung jawab? Karena engkau tidak mengalami percepatan rohani. Engkau tidak mengalami lebih dari kehidupan manusia rohnya. Maka Tuhan ingin engkau lebih cepat, lebih baik, lebih besar. Faster, better and bigger. Kita harus mengalami lebih cepat, lebih baik, lebih besar. Katakan bersama dengan saya. 2, 3. Lebih cepat, lebih baik, lebih besar. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Amin.
Jadi kalau Anda memang punya manusia roh yang hebat, yang luar biasa, karena pergaulan intimu dengan Tuhan, karena vertical quality, karena internal quality, karaktermu, dan kemudian eksternal, diimplementasi, diaplikasikan dalam kehidupan. Bukan katanya orang, tapi pengenalan akan Tuhan. Dan menjadikan hidupmu kuat. Dan kamu terjadi impartasi yang luar biasa. Nah saudara, coba perhatikan. Orang yang mengalami percepatan kemajuan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana berjalan di atas pundak global giants. Tentunya Tuhan yang luar biasa. Saudara, orang-orang yang maju ada orang-orang yang tahu bagaimana meminjam ide orang lain. Jadi idenya orang lain ternyata dipinjam. Anda tidak akan seperti siapa. Tapi Anda bisa meminjam. Perhatiin. Kita bukan siapa-siapa. Pak Obaja cuma satu Pak Obaja. Anda tidak akan bisa persis Pak Obaja. Kalau Anda persis Pak Obaja dari remaja gundul persis semuanya. Enggak. Saudara akan bisa mengalami perbedaan-perbedaan. Anda tidak akan bisa persis Pak Nehemia. Anda tidak akan bisa persis Pak Agus. Enggak akan bisa. Tapi Tuhan bilang kamu harus serupa segambar dengan Allah. Kamu berarti tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhanmu yang hidup. Andalannya itu bukan manusia. Kamu mengandalkan anak. Anakmu bisa mengecewakan kamu satu hari. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Orang yang bisa mengalami, yaitu apa? Meminjam ide orang lain. Orang lain itu buat seperti itu. Oh, saya akan buat yang lain. Walaupun stylenya sama. Sama-sama sepeda motornya. Yang satu keluarnya apa? Oh modelnya Yamaha begini. Oh modelnya Honda begini. Sama namanya sepeda motor. Tapi punya style, punya gaya yang berbeda. Yang satu modelnya, oh Alphardnya dari Toyota. Oh yang satu modelnya Alphard dari Mercy. Sama namanya. Tapi bisa lain bentuknya. Dalamnya, interiornya. Anda bisa meniru sesuatu. Tapi waktu terjadi global blessing buat hidupmu, bentukannya lain. Jadi Anda tidak akan pernah bisa meniru persis. Tuhan itu menciptakan, you are very special. Amin. Anda ini orang-orang spesialnya Tuhan. Amin. Anda ini orang-orang berharganya Tuhan. Katakan sebelahmu, kamu ini orang spesial di mata Tuhan. Katakan, kamu ini orang spesial di mata Tuhan. Katakan, kamu ini orang spesial di mata Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang spesial di mata Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudara, waktu hati saudara sudah tambatkan di hadapan Tuhan. Waktu hati saudara mengerjakan dengan pesat mengalami global sukses. Itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Tentunya yang dirubah pertama kali ada hatinya. Waktu hati saudara mau dirubah, hati mau diubahkan. Punya hati yang baru, kantong kulit yang baru. Ini orang yang akan mengalami percepatan rohani. Tapi kalau kantong kulitmu lama, tidak akan terisi anggur yang baru. Tidak akan tercipta sesuatu yang baru. Tidak akan terjadi ide yang baru, gak akan terjadi sesuatu yang dahsyat karena engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Hari ini belajar sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, karena Tuhan itu luar biasa. Waktu dikatakan coba kamu lihat Colonel Sanders, dia adalah penemu Kentucky Fried Chicken. Apa yang terjadi? Penemu Kentucky Fried Chicken, saudara, awalnya cuma dimulai apa? Menjual ayam. Sama di pasar-pasar, ya, di mal-mal, penjual ayam. Misalnya gitu, ya di supermarket. Namanya penjual ayam. Nah, tapi yang dijual ayam gorengnya. Ayam gorengnya di mana? Cuman di pom bensin miliknya. Bayangkan ayam goreng kok dijual di tempat pom bensin. Perhatiin saudara. Selanjutnya apa yang terjadi? Dia kemudian ke sebuah motel. Wah, pikirnya dia akan maju. Lalu karena motelnya kena gusur saudaraku. Tuh masalah lagi. Mau jadi global blessing. Tuhan sudah mulai cuma di pom bensin. Namanya aja cuma ayam goreng. Paling satu potong berapa sih? Saudara, harganya murah. Tapi juga digeser lagi. Maka akhirnya dia apa? Menutup usahanya. Tuh malah tutup. Katanya Tuhan memberkati global blessing. Gimana nih? Aduh, kalau ngeliat kayak gitu susah.
dengan modal dan kemampuannya sendiri. Sudah modalnya kecil, modalnya di bawah rata-rata, ya cuma jualan ayam aja modal 200.000, pengennya dapat notiau, pengennya dapat nopetio, cuma modal berapa, pengennya lebih, tunggu dulu. Pada waktu tergeser, pada waktu terjadi hal banyak ini, modal dan kemampuan si Kolonel Sanders ini adalah dikatakan gagal. Gagal mengembangkan usaha ayam gorengnya. Bahkan setelah apa yang terjadi, kongsi dengan temannya. Namanya kongsi, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Demikian kita juga dengan Roh Kudus. Nah, yang terjadi sudah usahanya pun apa yang terjadi, waktu dia mengadakan kongsi, tetap belum berkembang seperti harapannya. Pikirnya kalau kongsi ya, wah nanti cuan, ho cuan gitu ya, bukan bo cuan, tapi ho cuan gitu ya. Pikirnya, wih luar biasa, udah kerja sama, udah anak Tuhan, takut-takutan Tuhan, pelayanan. Gagal lagi malahan, tuh rame enggak nanti jadinya. Katanya doa, katanya begini, gak taunya juga sama gagalnya. Malah kadang-kadang lebih runtuh lagi. Nah sudah perhatiin, ternyata ia mulai berjalan di pundak Global Giants. Dia menjual sebagian bisnisnya. Waktu dia menjual sebagian bisnisnya ke beberapa perusahaan yang lebih besar. Dan terakhir dia ke perusahaan minuman yang namanya Pepsi. Nah pada waktu dia menjual itu ke Pepsi, sejak saat itulah KFC baru bisa berkembang ke berbagai negara secara global, termasuk juga Indonesia. Saudara, karena apa? Karena punya power korporat yang luar biasa, yang sangat besar bersama-sama dengan seluruh perusahaan global yang ikut memiliki KFC. Kita perlu belajar berjalan di pundak giant. Untuk apa? Meraih kemenangan di teritori global. Saya percaya Andalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin saudara. Dan ternyata luar biasa. Ada dua cara yang kedua. Caranya apa? Cara berjalan di atas pundak raksasa. Ada dua cara. Apa caranya? Caranya yaitu apa? Meminjam kesuksesan orang lain dan melanjutkan kesuksesan pendahulu kita. Saya ulangi, ada dua cara. Meminjam kesuksesan orang lain dan melanjutkan kesuksesan pendahulu kita. Yang penting dasar motivasi hatimu benar. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan sendiri yang hatinya jauh dari Tuhan. Ternyata waktu dikatakan meminjam kesuksesan orang lain. Saudara, jadi cara yang pertama kalau untuk berjalan di pundak raksasa global adalah meminjam kesuksesan orang lain. Artinya kita memakai ide orang lain atau mengadopsi sistem orang lain yang telah terbukti lebih berhasil. Untuk apa? Membangun milik kita sendiri. Sehingga kita bisa meraih keberhasilan dengan jauh lebih cepat, lebih mudah, dan modal lebih kecil. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-18. Ayat yang ke-13, 17, dan kemudian 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Keluaran 18. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu. Dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, menjadi pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara perhatiin, Musa meminjam ide Yitro.
idenya dipinjam. Misalnya orang itu pintar dalam bangunan. Misalnya kalau kita lihat Podomoro gitu ya. Terus dibangun Soho, dibangun apa. Tangkap dulu idenya. Tuhan, aku mulai yang kecil-kecil. Tapi aku percaya satu hari. Tuhan juga bisa pakai aku dan anak-anakku. Tangkap dulu saudara. Yang penting kalau ini dari Tuhan, inputnya pasti ada output. Ada input, ada output. Ngerti saudara? Ngerti ya? Ada pemasukan pasti ada jalan keluar. Nah kalau nggak ada jalan keluar ini repot saudaraku juga ya. Nah makanya jangan mengecilkan yang kecil. Ngerti saudaraku ya? Jangan mengecilkan yang kecil. Nggak ada yang kecil, susah juga. Penyakit. Nah makanya harus ada sistemnya yang luar biasa. Seorang yang bukan orang Israel. Ini adalah orang imam median. Yang kemungkinan juga belum menjadi orang percaya. Nah untuk bisa menggembalakan bangsa Israel. Sehingga yang tadinya Musa ini tadi kelelahan. Luar biasa saudaraku. Dan kebutuhan bangsa Israel tidak tertangani dengan baik. Tidak tertata dengan baik. Mungkin juga tidak dimanage dengan baik. Luar biasa. Apa yang terjadi? Diangkat pemimpin yang namanya 1000. Diangkat pemimpin 100. Diangkat pemimpin 50. Dan diangkat pemimpin 10. Maka apa? Musa pada waktu itu terlepas dari beban yang begitu berat. Sehingga dia bisa fokus kepada hal-hal yang lebih berfungsi. Yang lebih bermanfaat. Yang lebih berdampak. Dan bangsa Israel pun bisa terlayani dengan baik. Coba kalau di sini misalnya gembala sidangnya Pak Nehemia atau Pak Agus sendiri gitu. Dia suruh jalan sendiri. Bayangkan saudara. Kalau dia main musik dulu. Pertama kali masuk dia harus terima tamu. Shalom, Tuhan berkati, selamat pagi. Terus begitu kumpul semua, dia langsung main keyboard. Ya, mari saudara, kita muji Tuhan sendiri. No. Sudah, mari waktunya kita memberikan persembahan. Apakah dia turun tanpa musik dan kemudian mengedarkan persembahan? Sendiri. Dan yang terjadi apa? Setelah itu didoakan, dikuduskan persembahan ini. Amin. Letakkan persembahan, dia khotbah. Bayangkan kalau sendiri apa jadinya. Sudah khotbah, habis khotbah memberkati, turun lagi tanpa musik. Gak mungkin musik di sini, musik di sana. Tuh lihat, apa bisa berjalan? Nehi. Enggak mungkin. Yang namanya Pak Nehemia, dia pasti butuh orang lain. Makanya butuh kalian semua. Kalian juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan diangkat Tuhan luar biasa. Mari bekerja sama dan sama-sama bekerja. Amin. Anda akan menjadi orang-orang yang lebih efektif. Anda akan menjadi orang yang lebih efisien. Anda akan menjadi orang yang maksimal. Semaksimal mungkin. Mari kita layani Tuhan bersama-sama. Gak mungkin Musa sendiri. Bayangkan jutaan itu namanya rakyat. Yang namanya bangsa Israel saudaraku. Itu capek loh. Mikirin kita aja suami. Punya istri, punya anak 2. Sudah ngebalain 3 orang di rumah aja susahnya bukan main loh. Cuma 3 orang loh. Kalau anaknya 10 lain lagi. Gembalain berapa? 11. Termasuk suaminya. Nah nanti belum punya mantu. Tambah berapa? Belum punya cucu. Gembalain segitu. Seperti Yosua. Membawa seluruh keluarganya datang kepada Tuhan. Gak gampang. Makanya kita belajar. Kenapa? Bisa meminjam ide. Bisa mengerti, oh caranya bisa mensukseskan keluarga demikian. Seharusnya juga dengan kita. Kita perlu meminjam kesuksesan orang lain. Untuk apa? Membangun kesuksesan kita. Sukses, saudara perhatiin. Bukan sampai hanya bernilai. Yang ada di dunia. Sukses yang sesungguhnya. Sampai yang bernilai kekal. Tapi sekarang ini dimulai hidup yang kekal. Dari sekarang. Kalau engkau tidak mengawali, bagaimana sampai finish? Menjadi seorang yang finish strong. Mulainya dari sekarang. Jangan nanti kalau aku sudah mati, selesai, tamat sudah riwayatmu. Bukan waktu mati. Itu mati itu ya, baru awal kehidupan yang sesungguhnya. Hidup selama-lamanya. Nah kalau kita hidup di dunia aja, gak berbuat apa-apa. Untuk Tuhan, untuk sesama. Lalu bagaimana hidup kita? Apakah punya target untuk ke masa depan? Apakah punya visi? Apakah punya impian? Mana yang dikatakan lebih cepat, lebih baik, lebih bagus, lebih hebat? Mana? Hari ini, mari belajar. Saudara berdoa minta kepada Tuhan. Petunjuk seperti apa? Hikmat Salomo.
Saudara tahu Salomo? Salomo itu cuma minta hikmat. Salomo lihat kalau ada orang berdoa tapi nggak dijawab doanya. Atau orang berdoa dijawab doanya. Atau kalau berdoa menunggu waktu Tuhannya. Atau kalau berdoa diberi lebih dari apa yang didoakan. Salomo ini diberi lebih. Cuma minta hikmat. Tapi ditambahi plus. Kekayaan. Siapa yang mau seperti Salomo? Meminjam kesuksesan Salomo. Tolong angkat tangan. Yang mau. Yang enggak mau jangan tangan. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Amin. Tapi jangan niru modelnya Salomo. Setiap kali dapat upeti dikasih perempuan. Dia jatuhnya di mana? Perempuan. Dia jatuhnya di mana? Di harta. Dia jatuh di mana? Kekuatan, kemegahan. Waspadai. Waktu saudara terima hikmat Salomo. Hebat. Tapi saudara perlu belajar. Meminjam sih boleh. Tapi ingat. Jangan meminjam apa yang menjadi kegagalannya. Karena kita harus meminjam apa yang menjadi kesuksesannya. Maka mendengarkan khotbah itu ambil yang positifnya. Tuhan, aku tidak mau ngalami kayak orang itu. Kamu tidak mau, tapi kamu ngalami sendiri. Apa yang Tuhan mau, rasain loh. Kenapa ya Tuhan? Kok mesti Yusuf itu begitu? Aku senang Yusufnya, tapi aku tidak senang perjalanannya Yusuf. Tidak bisa. Karena barusan ada konseling, Pak, berkati aku seperti Yusuf. Aku akan jadi berkat di akhir zaman. Blessing. Yusuf blessing. Siap masuk sumur. Oh enggak, kalau yang itu enggak mau. Oh, itu enggak cocok sama Alkitab. Sumur yang kering. Mungkin terjadi kekeringan sumur hatimu. Mungkin terjadi sumur kekeringan yang namanya bisnismu. Sumur kekeringan manusia rohanimu. Bisa terjadi. Diangkat, dijual. Habis dijual, diterima Potifar. Digoda istri Pot. Maksudnya istri Om Potifar. Isi Om Pot. Ya dah. Nah, istri Om Pot itu macam-macam. Masih begitu lagi. Nah, pas saudara minjem idenya Tante Pot. Modelnya Tante Pot kan godain yang berondong-berondong gitu. Di Jakarta kan banyak berondong-berondong yang keren-keren gitu. Digodain. Nah saudaraku, bukan yang itu. Tapi waktu digoda, yang namanya Yusuf, lari. Bukan lari di tempat. Banyak orang, Pak saya lari di tempat. Wah kelihatannya excited. Ternyata lari di tempat, ketangkep sudah sama tantenya. Bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Itu saudara. Nah itu dipinjam kesuksesannya Yusuf nih. Malah dijebloskan masuk penjara, mau enggak? Ya usah penjara gitu Pak, wong saya maunya langsung Yusuf di Mesir gitu, di dunia jadi berkat gitu loh. Punya otoritas itu, punya cincin meterai, punya jubah, punya sepatunya. Itu yang bisa mau. Itu rak maumu. Kowe kepengen jadi Tuhan sisan gitu. Nah kalau kayak gitu kan yang ngatur hidupnya dia sendiri kan. Kepengen jadi Tuhan kan dia. Wes gak usah jadi kamu jadi Tuhan. Tidak ada yang bisa jadi Tuhan. Kamu makan aja kadang-kadang kelaparan, kadang enggak. Terjadi banyak hal dalam hidupmu. Nah makanya cara kita belajar. Justru apa? Setiap minggu kita datang ke gereja. Buka hati kita lebar-lebar terhadap firman Tuhan. Tangkap setiap rema firman. Bukan hanya logos, bukan hanya tulisan. Bagikan, percaya. Jadi pelaku firman. Minta Tuhan untuk mengubah, membuka hati kita. Supaya kita bisa memperbesar kapasitas. Kita belajar hal-hal yang baru. Teknologi yang baru, metode yang baru. Bahkan pengetahuan yang baru, skill yang baru. Bukannya belajar hal yang baru tapi kita tidak bisa menggunakannya. Semua harus mau belajar. Baik dari kehidupan pekerjaan kita. Baik dari kehidupan keuangan kita. Baik dari kehidupan pelayanan kita. Baik dari kehidupan keluarga kita. Bangun hubungan dan belajar dari orang yang lebih maju. Gunakan networking. Networking yang ada untuk membangun, untuk mengalami
lompatan iman, lompatan yang besar, bukan iman di bawah rata-rata, bukan iman rata-rata, tapi iman di atas rata-rata yang siap dimurnikan dan semuanya bagi kemuliaan Allah Bapa di surga yang mulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin saudara. Kita harus network. Kalau kita tidak punya kehidupan di mana kita belajar untuk networking, bagaimana kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Kalau saudara menutup diri, jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan, di mana saudara berada. Dan Tuhan bicara 2015, sampaikan jangan ada menara-menara Babel dalam hidupmu. Mencari nama, Tuhan ingatkan, itu akan runtuh dalam hidupmu. Kenapa? Merasa hebat, ternama, terpuji, terhormat, mendirikan menara sampai di langit, menyamai Allah. Ternyata Tuhan memporak-porandakan dengan bahasa yang berbeda. Terjadilah kesombongan, terjadilah pemberontakan. Menara Babel, jangan sampai menggeser menara kedudukan Allah. Karena engkau kadang-kala mendirikan bangunan menara Babel. Tuhan berkata, nama Tuhan yang kuat, itulah menara kekuatan kita. Hanya ada nama Tuhan di hatimu dan di hatiku, di hidupmu, di hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Gereja Tuhan bisa loh mengalami Babel. Diruntuhkan gereja Tuhan. Diruntuhkan pengusaha-pengusaha yang sukses. Lihat saja nanti ke depan. Kalau kita sungguh-sungguh tidak mau terdidik terpola. Tuhan mau supaya kamu hidupmu dekat, melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana dengan pasar bebas ASEAN yang terjadi. Bayangkan orang-orang dari Jepang, dari Taiwan, dari Thailand datang bisa melakukan investasi. Karena pasar bebas sesukanya. Kita juga bisa ke sana. Tapi bagaimana dengan kondisi masyarakat di Indonesia? Sudah siapkah? Saudaraku, tidak gampang. Kalau saudara tidak kreatif, bagaimana bisa melihat kemenangan di satu sisi? Tapi Tuhan berjanji, Tuhan mau angkat Indonesia menjadi bangsa yang diberkati untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Alami kemuliaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Dari kejadian Antioquia, apa yang terjadi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Kemudian terjadilah Antioquia pertama kali disebut orang Kristen. Kemudian terjadilah di Makedonia. Pada saat itu dikatakan di Yunani. Dan apa yang terjadi di Roma. Apa yang terjadi kegerakan di Roma. Dan setelah itu pindah ke Amerika, Afrika. Tapi kemudian ke Asia, Korea. Dan hamba Tuhannya, Yong Hijo berkata, kaki Dian beralih ke Indonesia. Dan betul, Indonesia ada dalam perkenanan Tuhan. Jangan takut apapun terjadi di sekitar kita. Amin. Pinjam saudaraku. Apanya? Idenya. Boleh saudaraku. Cara kerjanya boleh. Tapi tidak bisa persis apa yang kita. Matrasnya tuh lain. Matras itu cetakannya lain. Anda orang Indonesia modelnya hidungnya ke dalam. Haleluya. Ada yang bagian orang bule-bule kan semuanya ke atas semuanya. Puji Tuhan. Jadi ke dalamnya aja nggak usah susah juga. Saudara bersyukur. Terima kasih yang begini. Nggak susah, nggak sesak. Kalau kadang-kadang yang tinggi-tinggi itu tiap pagi alergi. Makanya kita ini belajar. Orang itu mau setinggi-tingginya masih ada masalah. Apakah orang sudah hidungnya tinggi nggak masalah? Masalah saudara. Bisa terjadi sinusitis di situ. Kalau saudara tidak punya hidung yang tinggi juga, ya berjujur. Karena waktu menyerap udara begitu banyak, begitu semua masuk semua. Sering masuk angin, dia nggak tahu saudaraku. Oh, namanya negaranya beda, Indonesia seperti ini, di barat seperti itu. Makanya belajar, kulitnya kok beda ya, di sana kok terjadi seperti kulit ini. Sudah bersyukur. Kamu ini bangsa apa ya, bersyukur. Idenya kamu pinjam, kita plotkan gini, kita buat gini. Wah, buat looks, misalnya looks itu buat itunya apanya itu kemasan luarnya. Yang penting kemasnya bagus. Nah, tapi Tuhan ingatkan jangan sampai kemasan kekristenan di luar. Kemasan ditata di showroom bagus. Wis, perempuan-perempuan paling suka. Kasih bedak,
kasih lipstik, kasih apa, kasih apa, kasih apa. Satu paket murah. Dibeli, sampai rumah dipakai, bonyok semua. Nah, karena nggak tahu produk apa. Pokok murahnya, perempuan tuh kalau beli murah paling senang. Apalagi diskon, haleluya. Makanya itu lihat cara kerjanya. Pertama, wih, keluar, terbaru, mahal. Habis itu nanti berapa, sudah diperhitungkan. Jadi jangan saudara mikir kalau ke mall itu, wih diskon, 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 diskon. Saudara seneng, itu sudah dipikirkan sama perusahaannya. Saudara pikir, wah ini dibanting harganya. Bukan, sudah dipikir dulu cuannya sudah berapa, untungnya sudah berapa. Nah cara ide-ide demikian. Kalau pisang goreng jadi kipas, nah, misalnya satu jadi kipas, goreng, laris sekali di Jakarta. Tapi enggak selalu harus kipas. Kipas coklat, kipas keju, dan lain lagi gitu. Pernik-perniknya karunia lain lagi. Nah itulah ide-ide yang demikian ini Tuhan suka sekali. Spare part. Bagaimana Jepang luar biasa cara membuat spare part Cina. Nanti Tuhan bilang retailnya, secara retail, wih luar biasa Cina. Bahkan global secara dunia, itu yang namanya naga. Pengen melakukan sesuatu, China. Tapi ternyata bukan itu. Tuhan mau ternyata apa? Dalam nama Yesus, hanya anugerah Tuhan. Indonesia diangkat oleh Tuhan. Indonesia mengalaminya. Maka perlu meminjam ide orang lain. Kita perlu networking, kita bangun hubungan. Yang kedua, melanjutkan kesuksesan pendahulu kita. Kita harus belajar, yaitu lanjutkan karya Tuhan. Tuhan Yesus punya murid 12. Murid 12 sudah mengambil semua impartasi dari Tuhan Yesus. Dalam pembelajaran, dalam karakter. Murid Tuhan Yesus menangkap. Tuhan telah mengimpartasikan, memotivasi para murid. Dari motivasi ini, banyak inspirasi dari Tuhan Yesus. Terjadilah implementasi gereja mula-mula. Dari situ kegerakan terjadi. Murid Yesus mulai juga mengimpartasikan, memotivasi apa yang terjadi. Luar biasa. Paulus kemudian punya anak didik Timotius. Menjadi pemimpin gereja yang berhasil karena membangun di atas pelayanannya yang dibangun Rasul Paulus. Elisa menerima double anointing karena dia terus mengikuti kegerakan Elia yang setia. Dia menerima jubah dari Elia. Joel Osteen Tuhan, apa yang terjadi? Joel Osteen saudaraku, sukses membangun gereja terbesar di Amerika. Di atas pelayanan ini semula. Yaitu dirintis oleh siapa? John Osteen, ayahnya. Maka di tempat ini juga ada Pastor Joe. Mengikuti apa yang terjadi di papanya. Jadi saudaraku, menjadi papa yang bisa mengimpartasikan. Menjadi papa enggak mencetak persis. Lain loh. Saudara kira-kira beda enggak? Modelnya Pastor Jonathan sama Pastor Obaja, beda enggak? Beda enggak? Wajahnya beda enggak? Walaupun dia anak, beda enggak? Beda. Persis enggak? Enggak. Tapi sudah dibentuk. Kamu enggak akan bisa cloning persis. Stylenya sudah lain. Stylenya Pak Pastor Jo, waduh selalu keren gitu. Dulu Pastor Obaja rambut gondrong gitu ya. Kan beda. Udah botak, ngalaminya lain, prosesnya lain. Salomo sama Daud. Daud itu sudah pesan sama Salomo. Maksudnya Salomo gitu. Hati-hati jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kamu jadi raja nanti, hati-hati kamu banyak godaanmu, kayak aku ini. Makanya sebenarnya namamu Yerija yang dikasih Tuhan. Tapi aku ganti itu si hamba Tuhan berkata Yerija. Aku ganti namamu Salomo walaupun artinya sama. Tetapi ternyata Tuhan ingatkan jaga hati. Apa yang terjadi? Apa kalau sudah ayahnya mendidik Salomo sehebat itu, nggak bisa jatuh? Bisa, saudara. Kemegahannya, keretanya, upetinya, perempuan-perempuan, dia jatuh dalam perzinahan, berhala-berhala. Siapa yang mau? Papahnya modelnya Daud cinta Tuhan. Apa modelnya Daud nggak pernah sombong? Saya tanya saudara, pernah sombong nggak? Pernah, saya pernah sombong. Saudara pernah sombong nggak? Nggak ada, terima kasih Tuhan, di sini baik semuanya ya. Saudara, ternyata
dalam kehidupan pemandangan Allah itu, Daud itu sempat menghitung. Nah, padahal itu kejadian-kejadian. Nah, Tuhan tuh melihat hati. Yang bisa melihat terdeteksi. Yang paling terkini. Itu adalah Bapak Surgawi. Lebih pagi dari BBC. BBC sudah pagi. Oh, ini lebih pagi terdeteksi. Saudara bisa mendeteksi penyakit apa. Tuhan lebih dahulu mengerti. Oh, yang bentuk Tuhan. Dari tanah liat jadi ini kasih usus, kasih bahan jantung, kasih paru-paru gitu. Nah, waktu dideteksi demikian, yang namanya kehidupan Salomo, yang namanya kehidupan Daud, ternyata Daud pun sempat menghitung rakyatnya. Dalam perhitungan itu, yang tahu jahat tidak jahat adalah Tuhan. Itu aja bisa salah. Hati-hati kalau kekayaanmu mulai kamu hitung, emasnya berapa kilo. Bagi aku, dolarnya, pound sterlingnya, euronya, aku punya. Tinggal sebentar, aku punya. Gak lama. Begitu kamu merasa awal kejatuhan adalah karena kesombongan. Jangan pernah merasa gereja terhebat. Dengerin, hati-hati. Terhebat. No. Terhebat adalah Tuhan Yesus. Waspadai. Karena itu bahaya. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Gerejaku yang paling hebat. Keuangan yang paling hebat. Persembahannya paling hebat. Karena banyak konglomerat di sini. Guntingin domba-dombanya yang tambun. Hati-hati saudara. Alkitab sudah nulis Yeskiel. Jadi gembala yang guntingin domba-domba yang tambun, yang gendut-gendut, semua gua potong. Gua makan nih. Tuh salah. Makanya hati-hati. Waktu engkau ada dalam kerajaan siapa? Apakah masih dalam konteks kerajaan ilahi atau bukan? Hanya Tuhan yang tahu. Jangan kau merasa hebat. Tuhan pakai gereja-gereja yang lain. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tergantung saudara, sikap hati kita. Waktu kita rendah hati, Tuhan akan tinggikan. Kita makin kecil, Tuhan makin besar. Kita makin direndahkan, Tuhan makin ditinggikan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, amin. Karena apa? Awal kejatuhan adalah karena kehancuran, karena kesombongan. Tapi Tuhan berkata, rendah hati mendahului kehormatan. Karena ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara akan ditinggikan, saudara akan dimuliakan, saudara akan dipakai mengentaskan bangsa ini. Di dalam kemiskinan untuk diangkat dalam berkat anugerah limpah rahmat surgawi. Yang tidak berarti bisa menjadi berarti, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan. Amin. Mari kita melanjutkan kesuksesan pendahulu kita. Kesuksesan yang terus kita pelajari supaya kita tidak mempermainkan waktu. Miliki kerendahan hati saudaraku untuk meminjam kesuksesan orang lain dan melanjutkan kesuksesan pendahulu kita. Jadi kalau kita yang dahulu-dahulu, Pak Baja bersama staf gembala, yang muda-muda jaga jangan sombong, jaga hati. Tuh, gua kan lebih sukses kan, jemaatnya gua lebih banyak kan. Dulu levelnya yang tua-tua senior cuma segitu. Hati-hati. Dulu kamu tidak memulai cuma 7 orang. Dulu memulai bagaimana doa, bagaimana kita begini, bagaimana membangun gereja. Itu hanya anugerah Tuhan. Jangan yang sekarang anak muda, engkau merasa lebih sukses. Mari belajar, saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima apa adanya. Itulah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan mau kerjakan lebih lagi. Miliki kerendahan hati. Waktu global blessing, global giant, engkau ada di pundak raksasa, meminjam kesuksesan orang lain, melanjutkan kesuksesan pendahulu kita. Kita pasti akan melihat kemenangan di teritori global. Yang ketiga, yaitu 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Saudaraku, kita harus sadar bahwa Tuhan adalah raksasa di atas segala raksasa. Yang ketiga,
Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Raksasa di atas segala raksasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Nah saudaraku, apa yang terjadi dengan Daud? Daud seorang yang sadar bahwa Allah Israel ialah global giant. Yang lebih besar dari Goliat manapun. Saudaraku, itu sebabnya lebih dari mengandalkan manusia ataupun senjata. Daud masih mengalami kehidupan, masih muda, tapi hidupnya Daud memilih berjalan bersama dengan Tuhan, sang global giants, di atas segala-galanya. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, sang global giants, maka kemenangan bahkan lebih dari pemenang Tuhan tidak menyatakannya kepada saudara saya. Dan sekarang hari ini Yesus berkata, aku ada pokok dan kamu carangnya, kamu ranting-rantingnya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, maka kamu akan berbuah. Maka saudara, engkau kekasih Tuhan, engkau sahabat Tuhan, engkau hamba-hamba Tuhan, engkau para abdi-abdi Tuhan. Kalau engkau melekat kepada pokok anggur, maka ranting itu pasti engkau produktif. Engkau menjadi orang-orang produktifnya Tuhan. Engkau menjadi orang-orang berbuah dan engkau menjadi orang-orang yang berarti, berdampak karena hidup yang memuliakan, buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang berbuah, yang menyenangkan hati Tuhan, yang punya kehidupan satu perjalanan yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Maka hari ini saya percaya saudaraku, inilah yang dialami bagaimana Daud mengajarkan kepada Salomo, bagaimana kesuksesannya. Hari ini saya berikan buat saudara petunjuk dalam 3 hal yang praktis, yaitu di dalam masuki the global giants, supaya kita bisa mengalami global yang sukses, global blessing. Bukan sampai di sini. Kalau Anda punya segala sesuatu di dunia, itu titipan Tuhan. Karena satu hari kita mempertanggungjawabkan manusia roh kita. Makanya penting, saudara yang pertama harus bangun misbah doa yang kuat. Saudara intim dengan Tuhan, vertical quality. Katakan bersama, vertical quality. Katakan bersama, 2, 3. Puji Tuhan. Kalau saudara masuk dalam vertical quality, maka saudara akan mengalami internal quality. Katakan internal quality. Puji Tuhan. Dibaharui dalam manusia roh dan pikiran. Maka yang kedua, penuh pikiran kita dengan firman Allah siang dan malam. Dibaharui manusia roh dan pikiran kita. Kalau tadi kita intim dengan Tuhan, vertikal, internal, dan terjadilah eksternal. Artinya apa? Taat menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan bersama, taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah internal quality, di mana engkau blessing menjadi berkat. Panjang ke atasnya salib. Salib itu panjang yang ke atasnya atau panjang yang ke sampingnya? Ke atas lebih panjang. Pertemuan di sini tidak terjadi titik. Nah itulah internal karakter kita. Baru terjadi eksternal. Itulah taat itu harus melakukan. Berarti ada tindakan menjadi jemaat, keluarga, menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar impact, yang berdampak. Dan hidupmu pasti mengalami global blessing. Engkau pasti mengalaminya. Dan engkau diberkati oleh raksasa di atas raksasa. Sehingga hidupmu akan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan.